Rungkut adalah salah satu kecamatan terbesar di Surabaya yang mana memiliki salah satu kawasan industri terbesar. Banyaknya polusi udara di sekitar kawasan Siar itu sendiri yang juga mengganggu masyarakat setempat. Teori ini menekankan pada pentingnya manusia untuk menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan serta menantang adanya penataan atau pemberlakuan regulasi yang ketat oleh pemerintah dalam menangani kasus di sini adalah pencemaran udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rehan Ramadan dengan NIM 174221022. Sebagaimana yang kita tahu, Rungkut adalah salah satu kecamatan terbesar di Surabaya yang mana memiliki salah satu kawasan industri terbesar, yaitu adalah Siar yang terletak di Surabaya Timur, tepatnya di Rungkut. Dalam hal ini Siar merupakan salah satu kawasan pengembang industri terbesar di Surabaya dan juga sebagai tonggak ekonomi yang memajukan Surabaya. Dalam hal ini Rungkut yang terkenal dengan kawasan industri yang sangat besar ini juga memunculkan suatu masalah lingkungan yang perlu kita sadari. Yang pertama adalah terdapat banyaknya polusi udara di sekitar kawasan Siar itu sendiri yang juga mengganggu masyarakat setempat, dan juga adanya kurangnya air bersih di wilayah Mendokan ke belakang. Hal ini merupakan salah satu penyebab Rungkut masih memiliki indikator bahwa tidak semua lokasi atau wilayah di Rungkut ini sudah memenuhi standar adanya kota global, yaitu. Nah, dalam hal ini kita sebagai mahasiswa juga berperan penting dalam penyelesaian ataupun pengadvokasian masalah tersebut. Dalam hal ini bagaimana peran stakeholder atau peran pemerintah Kota Surabaya dalam menganalisis atau melihat masalah lingkungan ini dengan aspek atau kacamata sosial politik, dan juga bagaimana perspektif teori politik hijau ini dapat membaca dan juga menganalisis masalah lingkungan di Surabaya ini. Teori yang saya gunakan di sini adalah teori politik hijau, yaitu teori politik hijau adalah salah satu cabang pemikiran politik yang berfokus pada isu-isu lingkungan, keberlanjutan, dan juga keadilan ekologis. Teori ini menekankan pada pentingnya manusia untuk menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan, serta menantang adanya paradigma sosial yang mengatakan bahwa kita dapat seenaknya untuk mengeksploitasi alam demi meraup keuntungan ekonomi dan kemajuan teknologi. Terdapat setidaknya 5 prinsip yang menjadi fokus utama dalam teori politik hijau, yaitu yang pertama adalah yang saya sebutkan tadi, ada keberlanjutan atau sustainability. Kemudian yang kedua ada keadilan ekologis, yang ketiga ada demokrasi partisipatif, yang keempat ada penghormatan terhadap keanekaragaman, dan yang kelima yang terakhir adalah anti kapitalisme ekstraktif. Dari kelima prinsip tersebut mendasari bahwa teori politik hijau ini menekankan pada refleksionalisme interaksi antara manusia dengan lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Kemudian kaitannya dengan dinamika sosial politik lingkungan yang ada di Rungkut, yaitu sebagai contoh adalah limbah pabrik yang mencemari udara, yang mengakibatkan polusi udara di sekitar warga setempat, yaitu juga tidak memenuhi salah satu prinsip tadi, ya, tidak memenuhi prinsip keberlanjutan karena sudah merusak ekonomi ekosistem lokal. Hal ini juga diperkuat dengan pemerintah yang kurang dalam antisipatif, atau juga mungkin pemerintah kurang aware terhadap masalah lingkungan ini, yang seringkali juga mengutamakan kepentingan investasi industri daripada perlindungan lingkungan di wilayah Rungkut itu sendiri. Di sini peran mahasiswa juga sebagai advokator terhadap pihak berwajib mengenai konsensus atau masalah lingkungan di Rungkut ini, dan juga menjadi pendorong untuk perubahan kebijakan yang berbasis lingkungan dalam mengatasi masalah sosial politik di wilayah Rungkut ini.
analisis terhadap teori politik hijau, yaitu pencemaran udara atau polusi udara ini tidak memenuhi prinsip teori politik hijau karena telah merusak karena telah merusak ekosistem lokal yang ada di Rungkut, Surabaya. Kemudian kualitas air yang sangat kurang memadai di wilayah Mendokan ke belakang, itu juga karena penataan kota dan juga yang tidak sesuai dengan jumlah primer kebutuhan kota yang ada di wilayah Rungkut tersebut, atau bisa dikatakan dengan overload masyarakatnya. Masalah lingkungan di Rungkut ini mencerminkan adanya ketegangan politik, ekonomi, sosial, dan juga ekologi. Kami di sini sebagai mahasiswa ingin memberikan rekomendasi beberapa kebijakan yang mungkin bakal direalisasikan oleh pemerintah Kota Surabaya ke depan. Yaitu yang pertama, adanya penataan atau pemberlakuan regulasi yang ketat oleh pemerintah dalam menangani kasus di sini adalah pencemaran udara, yaitu pemerintah memberlakukan aturan ketat terhadap pelaku industri, yaitu di sini adalah kawasan Sier, terkait pengelolaan limbah dan juga meminimalisir atau mengurangi adanya polusi udara yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, ada pemberdayaan masyarakat lokal. Di sini fokus kami adalah memberikan edukasi terhadap masyarakat, khususnya masyarakat pedestrian di sekitar Sier, bagaimana cara mengelola lingkungan yang baik. Jadi di mana kita dalam hal ini adalah tindakan preventif untuk mencegah masalah lingkungan yang hasilnya pasti akan berbeda dengan lingkungan yang ada di perumahan Rungkut lainnya, karena di kawasan industri memang terdapat sistem atau faktor ekologis yang berbeda. Maka dari itu kita perlu adanya edukasi lingkungan yang fokus pada masyarakat setempat sekitar Sier. Kemudian yang terakhir adalah investasi pada teknologi hijau, yaitu pemerintah juga memberikan beberapa pertimbangan mengenai teknologi hijau yang bisa sangat mempengaruhi atau mengurangi polusi, pencemaran, dan juga kualitas udara di Surabaya. Pemerintah bisa memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan besar, khususnya di wilayah Rungkut ini, yang dimana perusahaan tersebut menerapkan teknologi ramah lingkungan. Hal itu juga dapat membantu mengedepankan atau memberikan opini yang baik kepada masyarakat bahwa perusahaan-perusahaan di Surabaya ini juga mengedepankan efek lingkungan yang tidak hanya mementingkan perusahaan mereka sendiri, tapi juga untuk keberlanjutan jangka panjang kualitas hidup, kualitas lingkungan di Surabaya ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Surabaya Hijau.